Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel YouTube Karya Bernotif. Sambil berkarya, mari kita membahas dan mencari tahu seputar keadaan, pengetahuan, dan juga fakta yang ada di dunia ini. Dan di video kali ini kita akan membahas seputar teori dan fakta bahasa yang ada di dunia ini. Selagi membahas, kita juga akan sambil berkarya. Ya, walaupun karyanya tidak seberapa, yang penting kita sudah berusaha untuk berkarya. Selamat menyaksikan. Dilansir dari laman Etnolog, ada 7.139 bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Dan kini Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan jumlah bahasa sebanyak 715 bahasa. Sedangkan peringkat satunya ialah negara Papua Nugini dengan jumlah 840 bahasa. Lantas, mengapa ada begitu banyak bahasa di dunia ini? Mengapa manusia hidup dengan berbeda-beda bahasa padahal kita masih satu planet yaitu bumi? Atau minimalnya mengapa kita yang tinggal di satu negara saja memiliki bahasa yang berbeda-beda? Sayangnya belum ada jawaban pasti dan memuaskan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi ada banyak teori dan faktor-faktor yang mungkin bisa menjelaskan mengapa bahasa bisa sampai berjumlah banyak. Di antaranya ada peperangan. Ya, peperangan juga berpengaruh dalam perkembangan bahasa di dunia ini. Karena ketika suatu kelompok berperang melawan kelompok lainnya, maka yang kalah akan dipaksa untuk tunduk oleh yang menang, termasuk bahasa itu sendiri. Biasanya pemenang akan memaksa mereka untuk menggunakan bahasa yang dipakai oleh sang pemenang. Sebagaimana kita ambil contoh Indonesia dahulu ketika dalam penjajahan Belanda, Indonesia disuruh untuk berbahasa Belanda. Selain itu, peperangan juga bisa membagi dua sebuah populasi yang pernah berbicara dalam satu bahasa yang sama untuk membentuk dan menggunakan bahasa baru yang berbeda. Dan dari hal tersebut juga bisa membuat pemisahan atau perpecahan bahasa. Sebagai contoh, pada tahun 1760 hingga tahun 1770-an, 13 koloni Inggris di Amerika mulai memberontak karena tidak setuju dengan undang-undang perpajakan yang dikeluarkan oleh Inggris. Dan Perang Revolusi Amerika pun terjadi pada tahun 1775, dan pada tahun 1783, 13 koloni berhasil lepas dari Inggris dengan bantuan dari Perancis, lalu mereka mendirikan Amerika Serikat. Dan serangkaian peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat mempengaruhi kebijakan Inggris di Kanada. Sekitar 40.000 hingga 100.000 loyalis Inggris bahkan bermigrasi ke Kanada setelah kemerdekaan Amerika Serikat. Maka agar tidak terjadi ketegangan antara komunitas Inggris dengan komunitas Prancis di Kanada, melalui Undang-Undang Konstitusi tahun 1791 Kanada dibagi menjadi dua bagian, Provinsi Kanada Bawah untuk orang-orang agar berbahasa Prancis. Sedangkan banyaknya bahasa di Indonesia sendiri disebabkan dari beberapa bahasa daerah yang awalnya merupakan dari rumpun bahasa Austronesia seperti bahasa Jawa, Sunda, Aceh, dan lain-lain. Dan bahasa ini terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan beberapa hal seperti migrasi contohnya. Dan perubahan bahasa itulah yang menyebabkan bahasa suku dan daerah berbeda-beda. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri juga berakar dari bahasa Austronesia dan bukan hanya Indonesia, rumpun bahasa Austronesia juga tersebar ke negara lain seperti Filipina, Madagaskar, dan lain-lain. Oleh sebab itulah terkadang bahasa di dunia ini terkadang memiliki kesamaan. Nah, mungkin itulah fakta dan teori seputar bahasa yang kita bahas pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan silakan koreksinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan pantangin terus lukisan ini sampai selesai ya, terima kasih.